Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Nus Akbar pada episode video tutorial pemrograman web bahasa Indonesia. Nah, kali ini episode yang paling spesial kita akan membahas tentang OOP. Apa itu OOP? OOP adalah singkatan dari Object Oriented Programming, di mana kelebihan dari pemrograman OOP ini adalah kode yang sudah kita buat itu bisa kita gunakan kembali. Nah, selain itu OOP ini bisa mempermudah kita atau mempermudah kita dalam mengelola sebuah proyek lah, karena proses-proses itu dibagi berdasarkan kelas-kelas yang kita bangun atau kelas-kelas yang kita buat sendiri. Oke, saya langsung buat OOP. Jadi apa itu kelebihan dan kekurangan OOP, ntar Anda cari sendirilah di internet banyak gitu ya. Nah, sekarang kita akan langsung praktek. OOP, saya sudah buat foldernya. Nah, langkah pertama ketika ingin belajar OOP adalah kita membuat kelasnya terlebih dahulu. Nah, ini kita buat kelas. Saya buat sebuah file dengan nama kelas. Cara membuat kelas itu sangat mudah. Kelas, nama kelas, misalnya kelasnya mobil gitu. Kelas mobil. Nah, selain kelas, kita sudah berhasil membuat kelas. Setelah kelas itu ada yang namanya properti. Properti itu misalnya seperti ini. Manusia itu mempunyai properti warna kulit, mempunyai properti jumlah tangan, mempunyai properti warna rambut. Nah, itu yang kita sebut properti. Misalnya mobil, propertinya itu warna, misalnya warna. Nah, untuk membuat properti selalu diikuti sebelumnya dengan var gitu, misalnya var warna, var merek. Nah, seperti ini. Var harga. Nah, seperti ini. Nah, selain properti, ada juga yang namanya method atau metode lah. Jadi metode itu kalau tadi manusia sudah mempunyai propertinya warna rambut hitam, mempunyai properti jenis kelamin dan sebagainya, manusia itu mempunyai metode berjalan, mempunyai metode makan, mempunyai metode duduk, mempunyai metode berlari. Nah, itu metode namanya. Jadi function gitu ya. Nah, cara untuk membuat metode itu cukup menggunakan function. Function nama metode. Misalnya metodenya nama mobil. Nama mobil. Atau metodenya say hello lah. Say hello. Nah, jadi kalau misalnya dia gunakan metode say hello, return hello Nuris. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita sudah membuat metode. Setelah membuat kelas, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih cara menggunakan kelas ini, kan gitu. Nah, sekarang ada yang namanya kita membuat instance object. Sebelumnya saya buat file baru sajalah, misalnya objek gitu ya. Nah, cara untuk membuat objek itu saya include-kan dulu nama kelasnya class.php. Nah, cara membuat objek itu dimulai dengan sebuah variabel, misalnya Suzuki. Nah, cara menginstance objek itu new nama kelas. Nama kelas kita di mobil gitu ya. Nah, jadi new Suzuki. Nah, setelah kita menginstance sebuah objek mobil yang kita sudah buat tadi, sekarang baru kita bisa menggunakan function yang ada di dalam mobil tersebut. Function yang ada di dalam kelas mobil tersebut. Misalnya kan tadi kita sudah buat function say hello. Nah, sekarang saya bisa gunakan misalnya echo Suzuki. Nah, apa metodenya itu adalah say hello. Say hello. Nah, seperti ini. Misalnya saya refresh OOP ya. Saya refresh objek. Nah, hello Nuri, seperti itu. Itu caranya.
Instance sudah. Nah, selanjutnya itu ada dua function yang namanya itu function destruct, konstruktor dan destruktor. Jadi function konstruktor itu adalah function yang pertama kali dijalankan ketika kelas tersebut digunakan. Function constructor. Nah, seperti ini. Function constructor. Jadi function constructor adalah function yang pertama kali dijalankan pause. 1, 2, 3, lanjut. Oke. 1, 2, 3, lanjut. Nah, selain seperti ini, kita juga bisa mengakses properti yang ada di dalam sebuah kelas. Misalnya saya ingin memberikan warna pada mobil Suzuki ini. Nah, caranya itu ini saya komentar dulu. Misalnya Suzuki. Nah, saya bisa mengakses dengan tanda panah seperti ini ya. Misalnya warna, saya berikan warnanya merah. Nah, jadi saya bisa memberi echo. Saya bisa mengechokan misalnya Suzuki slash warna. Nah, ini contoh cara mengaksesnya. Ketika saya refresh, nah merah gitu ya. Jadi ini cara memberikan nilai kepada properti. Ini cara mengakses sebuah properti. Dan ini cara menggunakan sebuah function. Nah, seperti itu. Sangat mudah sekali. Nah, selanjutnya ada yang nama itu function construct dan destruct. Function main construct. Nah, atau sering disebut dengan constructor ya. Constructor ini adalah sebuah fungsi yang pertama kali dijalankan ketika kita menggunakan sebuah kelas atau menginstall sebuah kelas. Misalnya, saya mengecho string ini akan ditampilkan ketika pertama kali. Nah, seperti itu. Sekarang saya refresh. Echo function construct object Suzuki new mobil gitu ya. Construct, oh salah nih. Construct. Nah, seperti ini konstruktor. Nah, kan string ini akan tampilkan ketika pertama kali. Saya buat BR ya. BR. Saya refresh. Nah, string ini akan ditampilkan ketika pertama kali. Walaupun kita tidak memberikan perintah untuk menampilkan function tersebut, apapun ceritanya, function construct ini akan tetap dijalankan walaupun kita tidak ingin menggunakannya gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah membuat function construct, sekali lagi, function ini adalah function yang pertama kali dijalankan ketika sebuah kelas itu di instance objeknya atau dibuat objeknya. Nah, setelah kita membuat function construct, ada lagi kebalikannya, function destruct. Nah, atau kalau tadi constructor, sekarang destructor. Saya akan mengecho ke string. Ini adalah string penutup. Nah, kalau tadi construct adalah function yang pertama kali dijalankan ketika kita membuat kelas.
Kalau misalnya destruct itu adalah function yang akan dijalankan ketika kelas tersebut selesai digunakan. Saya refresh. Nah, kan ini adalah string penutup. Dia akan muncul seperti ini. Sekali lagi, walaupun tidak kita perintah untuk menampilkan, dia akan tetap muncul kedua function ini seperti itu. Oke, kita sudah. Jadi kesimpulannya, kita sudah membahas tentang pembuatan kelas. Cukup simpel, kelas, nama kelas. Kita sudah belajar membuat properti. Ya, seperti ini, warna, merek, harga. Kalau manusia itu ada properti warna rambut, ada warna mata, ada jumlah kaki, ada bangsa, seperti itu. Ada yang namanya metode gitu ya. Kalau manusia itu metodenya berjalan, berlari, duduk, makan, dan segala macam. Selanjutnya ada function constructor dan destructor. Perbedaan keduanya adalah kalau constructor itu adalah function yang pertama kali dijalankan ketika kelas itu dibuat, sedangkan destruct itu adalah sebuah function yang dieksekusi atau dijalankan ketika kelas tersebut selesai digunakan, walaupun kita tidak menampilkannya, tapi kedua kelas tersebut akan tetap dieksekusi atau tetap jalankan. Nah, setelah itu kita juga sudah belajar tentang menginstance sebuah objek, atau kita bahasa pasarnya itu menggunakan sebuah objek ya. Jadi dimulai kita membuat sebuah variabel, setelah itu new, nama kelas yang akan kita gunakan. Setelah kita menginstance objek, baru kita bisa menggunakan baru kita bisa mengakses atau menggunakan metode yang ada di dalam kelas yang kita buat tersebut. Nah, misalnya saya buat contoh satu lagi lah ya. Misalnya Honda. Nah, Honda sama dengan new mobil misalnya. Mobil Honda kan ada ya. Mobil. Nah, apa yang misalnya saya ingin ngeset harga. Nah, harga baru Honda. Saya ingin ngeset harganya itu 100 tuh 23. Saya ingin set harganya 100 juta. Nah, selanjutnya saya baru ingin menampilkan harga Honda tersebut. Harga mobil Honda, harga Honda sama dengan harga. Nah, saya menampilkan value dari harga objek Honda tersebut. Nah, saya refresh. Nah, ini dia muncul ya. Saya berikan komentar dulu di sini. Nah, di sini saya beri perintah br. Nah, saya refresh. Nah, muncul seperti ini kan. Pertama kali. Oh, ini masih ada. Saya komentar juga. Nah, ini adalah constructor. Ini adalah harga. Nah, ini yang kita tampilkan harganya gitu ya. Atau di sinilah saya buat sebuah function lagi. Function get harga. Return this harga. Nah, kalau misalnya kita ingin mengakses properti atau mengakses method yang ada di dalamnya ini, di dalam sebuah kelas, kita menggunakan this ya, variable this, tanda panah, nama propertinya. Nah, sekarang jangan echo Honda. Saya misalnya gantilah echo as Honda. Nah, sekarang get harga. Nah, seperti ini. Saya refresh. Sama saja hasilnya. Nah, seperti ini. Sama ya, menampilkan itu nilai harga. Ataupun di construct ini bisa saja sih kita memberikan mengakses function misalnya function test gitu ya. Saya buat function test, return akan menampilkan string test gitu. Nah, tampilkan function test. Di sini saya refresh. Pertama nggak akan muncul apa-apa. Tapi di sini saya akses untuk menampilkan
untuk menampilkan string, akan menampilkan string test ini, saya cukup membuat dengan this nama function. Kita buat function test ya, test gitu. Nah seperti ini. Saya refresh. Oh, jangan return, tapi echo. Nah, seperti ini, saya refresh. Nah, akan menampilkan string test. Seperti itu. Oke, cukup sekian dulu ya pengenalan tentang OOP dasar. Selanjutnya nanti kita akan membuat tentang pengenalan apa itu public atau pembungkus lah istilahnya. Pembungkus ada public, ada private, ada protect gitu ya. Nah, seperti itu. Saya rasa sangat mudah ya, sangat mudah dipahami. Oke, sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.